Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya kita semua selalu sehat dan tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk menikmati segala kasih dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya pada waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh terbuka kepada Tuhan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicara buat kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada saat ini, hari ini, pagi ini terambil dari Yesaya 35 ayat yang keempat. Yesaya 35 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Tema renungan kita ialah kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan pasti menyembuhkanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tentu tidak pernah lepas dari yang namanya masalah, pergumulan, tantangan, ujian di dalam perjalanan kehidupan kita. Acap kali dalam hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita hidupi, tidak seperti yang kita harapkan. Krisis ekonomi mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Krisis keuangan global pun berpengaruh terhadap kehidupan kita. Usaha, pekerjaan, bisnis, anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan sosial yang seakan-akan tidak pernah berhenti, bergulung-gulung seperti ombak di laut, datang bertubi-tubi menghadang jalan kehidupan kita. Bahkan perang antara Rusia dan Ukraina telah membawa dampak ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga di Indonesia sendiri, negara kita boleh menyaksikan bagaimana saat ini harga-harga bahan pokok melonjak tinggi, khususnya minyak goreng yang langka di pasaran, terus harganya juga meroket, dan ini membuat banyak orang kesulitan, banyak orang mengeluh di dalam menyikapi semua situasi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangan Allah. Tetapi karena mereka terus-menerus meninggalkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan dan firman-Nya, melakukan penyembahan-penyembahan berhala, menyembah dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Akhirnya Israel harus dihukum oleh Tuhan dengan membiarkan bangsa yang lebih jahat daripada mereka untuk menjajah dan menawan bangsa Israel. Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang mereka alami saat itu, Yesaya katakan mereka harus menguatkan dan meneguhkan hati. Karena Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan turun tangan dan membebaskan, memerdekakan, menyelamatkan mereka, dan memberi ganjaran
kepada bangsa yang telah menjajah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun persoalan kehidupan yang sedang terjadi, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk tetap kuat dan selalu berpegang teguh pada janji-janji Tuhan yang dicatat oleh para nabi dan para rasul dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita dimotivasi supaya kita pegang janji Tuhan, ingat janji Tuhan, dan berusaha sampai janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat yang ke-20 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar, kemalangan orang percaya, kemalangan orang Kristen, kemalangan orang beriman, kemalangan umat Allah itu banyak, kata firman Tuhan. Tetapi ada jaminan yang pasti bahwa Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, Allah Trinitas akan bertindak, akan bekerja untuk melepaskan kita, untuk membawa kita keluar dari semua kemalangan-kemalangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 35 ayat 1 juga mengatakan bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Bapak Ibu Saudara, mana mungkin padang gurun, padang tandus, padang kering, tidak ada kehidupan, bisa bergirang. Mana mungkin padang belantara bisa bersorak-sorak dan bisa berbunga. Mustahil. Tetapi kalau Tuhan hadir, maka padang gurun, padang kering, padang belantara yang tidak ada kehidupan sekalipun akan diubah oleh Allah untuk menghadirkan keindahan, untuk menghadirkan kesegaran, untuk menghadirkan kehidupan dan pemulihan. Itulah Allah kita, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan hal-hal besar yang di luar dari jangkauan pikiran-pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita harus melewati padang gurun, kalaupun kita harus berada di padang kering, bahkan kalaupun kita harus mengarungi padang belantara tanpa ada kehidupan sekalipun, biarlah mata iman kita, biarlah mata pengharapan kita tetap fokus, tetap terarah, tetap tertuju kepada Tuhan Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seberat apapun kehidupan yang harus kita pikul, percayalah bahwa di dalam kekuatan Allah kita pasti bisa menanggungnya. Pada saatnya Tuhan akan menyatakan kebesaran kuasa-Nya dan kemuliaan-Nya bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Dalam Yesaya 35 ayat yang kedua bagian B dikatakan, kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Bapak Ibu Saudara, di balik semua persoalan, di balik semua masalah yang kita hadapi, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat sorak-sorak kegembiraan. Kita akan melihat semarak Allah kita. Dan pasti di ujung dari semua pergumulan kita, di ujung dari semua masalah kita, akan ada kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang terucap, yang keluar dari roh dan jiwa serta mulut kita. Sehingga dengan demikian, maka sekalipun ada di padang gurun, ada di padang kering, ada di padang belantara, tanpa ada harapan, tanpa ada kehidupan, percayalah Tuhan hadir di sana untuk memberikan kehidupan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani adalah menggunakan kata kabot, ya. Artinya mulia, makmur, berlimpah.
Jadi kemuliaan itu bicara tentang kemakmuran, bicara tentang kemuliaan, bicara tentang kelimpahan yang tersedia dan disediakan oleh Allah bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang tetap menaruh percaya kepada Dia di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah sakit penyakit sekalipun. Akan ada kemuliaan, akan ada kemakmuran, akan ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Sementara dalam bahasa Yunani, kemuliaan itu adalah doxa, yang artinya semarak, kecemerlangan, kemasuran, dan terkenal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan datang melawat umatnya, kalau Tuhan datang menolong umatnya, maka sesuatu yang dahsyat itu pasti terjadi. Kehidupan akan dipulihkan, ekonomi akan dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan, masalah selalu ada jalan keluar. Karena apa? Karena mata orang-orang buta akan dicelikkan oleh Tuhan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, mata air memancar di padang gurun, tanah gersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Bapak Ibu Saudara, itulah janji Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak ada lagi harapan, maka akan terjadi kegirangan, akan ada sorak-sorai, akan ada sukacita, dan akan ada kehidupan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan berat apa yang sedang kita alami saat ini? Berhentilah untuk bersungut-sungut, berhentilah untuk mengeluh, berhentilah untuk mempersalahkan orang lain, berhentilah menggugat dan mempertanyakan Tuhan dan keadilannya. Jangan pula menjadi kecil hati, jangan pula menjadi tawar hati, jangan pula putus asa, jangan pula menyerah dan hilang harapanmu. Alkitab katakan dalam Mazmur, dalam Yesaya 34 ayat yang keempat dikatakan, kita harus kuatkan hati kita dan jangan takut. Kita harus teguhkan dan kuatkan hati kita dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas di dalam kehidupan kita. Dan pemazmur katakan dalam Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan di sini mengandung makna untuk supaya kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Dia, sambil mengimani janjinya bahwa harapan orang-orang benar, harapan orang-orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Dengan demikian, maka Mazmur 73 ayat yang ke-24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya bahwa firman Tuhan, janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, nasihat-nasihat firman Tuhan, sesungguhnya menjadi pelita bagi jalan hidup kita, terang bagi jalan-jalan kita, sehingga di kemudian hari, di ujung dari semuanya itu, Allah akan mengangkat kita ke dalam berkat, ke dalam kemenangan, ke dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberi semangat kepada kita bahwa Tuhan itu Allah kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Kita ada dalam pusat perhatian Tuhan, dan Tuhan selalu bertindak untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Sangat menginspirasi, sangat memotivasi, sangat menguatkan, dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin mengerti
rencana dan rancangan Tuhan bagi kami, dan semakin mengetahui bahwa tidak ada rencanamu yang gagal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau ada umat-umat Tuhan yang lemah dan sakit, biarlah Tuhan Engkau kuatkan dan sembuhkan mereka. Kalau mereka mengalami persoalan-persoalan hidup, Tuhan beri hikmat untuk menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Kalau mereka sedang mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, masalah rumah tangga, biarlah Tuhan Engkau hadir dan menuntun mereka ke dalam kemuliaan, ke dalam kabut Tuhan, ke dalam doksa Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan Engkau dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menguatkan kita supaya kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa mohon untuk subscribe channel ini, like, komen, dan kalau Bapak Ibu diberkati, tolong sharekan video ini, dan juga jangan lupa pencet atau tekan tombol lonceng, sehingga pada saat saya mengupload video atau melakukan live, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara bagi channel ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, dan shalom untuk kita semua. Amin.